Scorpio, selamat datang di bacaan untuk full moon in Capricorn tanggal 25 Juni tahun 2021. Ini bacaan buat Scorpio dan kita mulai dengan astrologi, ambil hanya jika resonate. Scorpio, karena bulan purnama ada di 3 derajat Capricorn, maka saya sarankan juga untuk melihat bacaan dari Sagittarius. Jadi ini mungkin akan jauh lebih tepat untuk Scorpio awal, bukan Scorpio akhir. Kalau Scorpio akhir mungkin ada kaitannya dengan bacaan Sagittarius. Oke, Scorpio, kalau dari situasi saat ini seperti tahap dimana Scorpio mulai paham tentang kayaknya saya perlu merencanakan sesuatu yang lebih operasional. Jadi kalau yang tadinya lebih banyak berupa gagasan, sudah berpikir panjang lebar, hitung-hitungan sana sini, pakai kalkulator, nanya kiri kanan, kemudian mulai datang ke satu tempat nanyakan lebih jauh kayak gitu. Itu sudah dimulai. Tetapi memang yang perlu ditanyakan oleh Scorpio, kalau misalnya saya mulai melangkah untuk benar-benar mewujudkan apa yang saya inginkan ini, yang sudah saya pikirkan lumayan lama, itu kedepannya mau diapakan? Apakah saya akan bisa bertahan di tempat ini atau tidak? Nah, itu kira-kira. Dan dalam bidang apa? Barangkali ini ada kaitannya dengan rumah, ada kaitannya juga dengan harta milik bersama, atau tentang katakanlah keuangan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah ketika kita semua adalah kembali kontemplasi atau merenungkan kembali kira-kira apa sih yang menjadi motif dari banyak orang pada saat ini, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, kalau dari kartu di sini, I think it's a good card anyway. Ini Scorpio punya banyak pilihan, dan saya pikir juga ya, kalau merencanakan sesuatu yang sifatnya operasional itu memang harus dicoba dari semua sisi, dan ini terlihat sekali antusiasmenya begitu besar ya. Jadi memang ingin segera mewujudkan. Apapun itu, semua adalah menuju kebahagiaan yang tadinya Scorpio pikir ini tidak akan pernah terjadi. Toh buktinya sampai juga pada fase ini. Yang tadinya sangat bertahan untuk mungkin harus begini dulu, mungkin harus siapin yang itu dulu, barangkali aku juga harus tanya yang ini. Jadi kayak ada maju mundur, sekarang sudah semakin yakin, tidak lagi mau menunggu apa yang menjadi pembicaraan orang, karena itu kayaknya sudah ada ketetapan di hati ya. Kayak kalau saya lihat ini memang udah sangat ingin diwujudkan, dan buat beberapa orang benar-benar ingin punya rumah, bahkan mulai berkeluarga. Kalau saya lihat ini mungkin yang terambil energinya dari bacaan ini adalah teman-teman Scorpio yang baru mulai ingin memutuskan untuk berumah tangga, ya. Jadi akhirnya kesepakatan terjadi, tinggal direncanakan. This is very good reading, Scorpio. Jadi you look so happy, everyone know you look so happy, dan merencanakan sesuatu, come on. Ya, dan you look so happy, what else can I say, gitu loh. Dan apapun yang membuatmu antusias, bergairah, itu akan segera terwujud. How nice. Congratulations buat teman Scorpio yang baru mulai akan kita sebutnya biasanya hidup baru. 2, 3. Jadi yang kartu pertama tadi loncat ya. Oke.
unconventionality, your unique qualities are an important part of your life purpose. Is okay to feel and be different from others. Jadi kayaknya ini memang dahulu tuh kayak sempat mikir, kenapa ya kok orang tuh gampang banget, kok aku susah banget, kok semuanya serba aku nggak bisa sama gitu, kok orang banget orang lain tuh kayaknya ngapa-ngapain itu nggak ada masalah, kenapa saya tuh selalu bolak-balik masalah lagi gitu. Tapi itu sebenarnya adalah divine intervention. Memang kayaknya Scorpio disuruh nunggu panjang karena memang yang dicari itu momen saat ini. Kita lihat tadi kartu yang keluar tuh begitu indah, semua dari ujung sampai ujung begitu indah ya. Kenapa? Karena memang lebih baik nunggu sebentar ya, kan kadang-kadang kita nggak sabar ya, rasanya pengen marah, rasanya frustrasi, kok saya nggak dapat pasangan, kok saya nggak dapat kerjaan yang saya sukai, apapun. Tapi sebenarnya karena ada satu yang masih nunggu, yang memang baru bisa terbuka kesempatannya setelah ada beberapa sacrifice yang harus diambil, termasuk melepaskan yang lama, memaafkan yang lalu, memberi donasi pada katakanlah sesuatu yang membuat keberuntungan itu menjadi ada di depan, dan itu udah kejadian gitu ya. Kalau dari bacaan ini udah kejadian, ini divine intervention. You are so happy, yellow jasper, control issue. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan adalah ketika kita merasa super happy, which is so blessed, everyone loves it and happy for you, you have to know that mereka semua bahagia dengan kebahagiaanmu. Yang perlu diingat adalah semua kebahagiaan itu adalah hal yang diberikan dengan perjuangan. Ketika dia sudah ada di tangan, perjuangan itu tidak berhenti. Dan ketika perjuangan itu tidak berhenti, jangan spoil it ya. Jangan rusak tanda petik dengan pikiran-pikiran yang negatif. I have to remind you ya. Jadi memang kadang-kadang teman-teman Scorpio itu punya control issues. Ini kayak comes dengan ya inilah jadi Scorpio yang keren dan segala macam yang saya katakan itu memang sesungguhnya adalah iya, tetapi Scorpio mudah untuk terjebak dalam situasi semua orang harus nurut sesuai dengan keinginan Scorpio. Dan kalau itu tidak terjadi, Scorpio akan merasa kecewa dan melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Kesempurnaan itu tidak selalu berada di mata kita. Kesempurnaan itu berada di hati kita ketika kita merasa bahagia. So, ini buat teman-teman yang benar akan masuk ke kehidupan baru, izinkan saya memberi petuah sedikit untuk menjadi lebih sabar, untuk jangan mudah kecewa dengan pasangan. Karena itu kalau kita mudah kecewa kemudian mengatakan sesuatu, itu seperti sedang menebar benih ketidakpercayaan dan ketidakbahagiaan di tempat yang super happy. Oke? Semoga itu yang didapatkan. Amin. 5 kartu buat Scorpio sebagai penutup dari bacaan kali ini. Creativity, overgrown, peace, come on. Jadi ini saya baru baca 3, tapi guidance ini 3 kali keluar kartu yang sama, fokusnya divine timing dan mirror. Oke, satu-satu. Situasinya adalah creativity. Ini termasuk tadi merencanakan sesuatu, termasuk merencanakan bisnis baru, merencanakan berumah tangga. Challenge-nya adalah overgrown. Jangan pernah berpikir kita itu selalu sudah berada di tempat yang begitu matang, begitu mengetahui kanan atas bawah, karena semua masih terus bertumbuh. Guidance-nya adalah apapun terjadi itu perlu kita untuk berdamai. Jadi termasuk tidak hanya dalam situasi susah kita berdamai dengan situasi, tetapi juga ketika kita begitu bahagia kita juga harus berdamai. Kita tahu bahwa kebahagiaan itu
itu sesuatu yang kita earn, kita nikmati momen tersebut. Tetapi kalau something happen, jangan menjadikan alasan diri kita untuk terjatuh dan bersedih. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sama, in good time, in bad time, let go. Serahkan semua kepada pencipta kita. Kenapa? Karena kesedihan, kebahagiaan itu semua pemberian. Selain kita sendiri yang menentukan bahwa ya dalam situasi apapun saya memilih untuk bahagia. Dan ini tadi fokus adalah divine timing. Ini waktunya bahagia, dan saya pikir ini juga seperti mengingatkan untuk stay in the moment supaya kita bisa meraih kebahagiaan semaksimal mungkin. Mirror, ini outcome-nya, my life is perfect expression of the divine in action. Ya, yakin bahwa semua perjalanan hidup itu sudah ada yang menentukan, apapun itu. Kesukaran yang masa lalu juga sudah dilewati, sudah bisa diatasi. Kebahagiaan menjelang ke depan. Jangan lupa untuk memelihara kebahagiaan itu. Jangan menebarkan benih-benih ketidakbahagiaan di tempat-tempat kecil, karena sebenarnya kehidupan itu adalah bukan melihat hal yang besar, tetapi selalu bersikap positif di setiap detik kehidupan. Oke, Wanita Indrasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.